Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. NIM saya A1A1 19009 dari kelas A, jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di ekonomi makro, yaitu perekonomian tertutup sederhana dua sektor. Apa sih itu perekonomian tertutup dua sederhana? Perekonomian tertutup dua sederhana merupakan perekonomian yang hanya menyautkan dua sektor saja, yaitu produsen dan konsumen. Kenapa dikatakan tertutup sederhana? Karena konsep ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Baik, kita mulai membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam setahun. Kemudian yang kedua, pengertian dari perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak ada hubungannya dengan negara lain, baik pemerintah, dan tidak menerima pungutan pajak, pembayaran transfer, pemerintah ataupun yang berbentuk pengeluaran konsumsi. Dalam perekonomian tertutup sederhana ini, pengeluaran masyarakat seluruhnya pada tiap satuan waktu, biasanya dalam setahun, dan akan terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadinya kenaikan pendapatan nasional. Dan definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output real per orang. Analisis pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor. Dalam perekonomian tertutup sederhana, sektor yang terlibat adalah rumah tangga sebagai pihak konsumen dan perusahaan atau pihak swasta sebagai produsen, tanpa adanya campur tangan pemerintah, baik berupa pungutan pajak, pembayaran transfer, pemerintah ataupun yang berbentuk pengeluaran konsumidan, tidak berhubungan dengan perekonomian internasional baik ekspor maupun impor. Kemudian, pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup dua sektor adalah produk nasional neto dikurangi pajak tak langsung ditambah subsidi. Jumlah inilah yang diterima faktor produksi yang dimiliki penduduk suatu negara. Pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor merupakan penjumlahan dari 5 hal, yaitu yang pertama, upah atau gaji yang diterima buruh atau karyawan. Yang kedua, pendapatan dari seseorang yang melakukan bisnis individu atau bukan perusahaan. Kemudian yang tiga, keuntungan perusahaan. Keempat, pendapatan bunga selisih dari perusahaan. Dan yang terakhir, pendapatan sewa. Model analisis dengan variabel investasi dan tabungan. Model analisis dengan variabel investasi tabungan adalah pengeluaran yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak lagi, atau dengan kata lain, merupakan pengeluaran yang ditambah dengan kepada komponen-komponen barang modal. Tujuan dari pelaksanaan model analisis dengan variabel investasi tabungan ini adalah mencari keuntungan di kemudian hari melalui pengoperasian mesin dan pabrik. Analisis keuangan pemerintah biasanya mencakup 4 aspek. Yang pertama, operasi keuangan pemerintah dalam hubungan dengan defisit atau surplus, anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya. Kemudian yang kedua, dampak operasi keuangan terhadap kegiatan sektor real melalui pengaruhnya terhadap pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal tetap domestik atau bruto atau PMTDB pemerintah. Kemudian yang ketiga, dampak rupiah operasi keuangan pemerintah atau pengaruh operasi keuangan pemerintah terhadap ekspansi bersih pada jumlah uang yang beredar. Kemudian yang keempat, dampak valuta asing operasi keuangan pemerintah.
atau pengaruh operasi keuangan pemerintah terhadap aliran devisa masuk bersih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.